Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Kita akan menyambut musim kompetisi terbaru di IPL, khususnya liga yang paling glamor, yang menjadi pusat perhatian dunia. Walaupun di sana masih ada Serie A, ada Bundesliga, ada La Liga, ada Ligue 1, ada Eredivisie, tetapi IPL selalu menjadi acuan karena banyaknya pemain-pemain top yang bermain di kompetisi kasta tertinggi ya di Inggris ini, dan itu sudah dimulai pada hari Jumat malam waktu setempat pukul 19.00 atau jam 02.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Di Indonesia mempertemukan antara juara bertahan Manchester City menghadapi Burnley. Burnley tim yang baru promosi dan akan menjadi tuan rumah, berlangsung di markas mereka, Stadion Turf Moor, di mana mereka akan berusaha tentunya untuk membuat kejutan, mengalahkan juara bertahan yang kemarin di musim kemarin meraih treble winners, juara FA, juara IPL dan juara UCL. Citizens ini memang luar biasa. Klub asuhan Pep Guardiola yang tetap dijagokan, tetap difavoritkan untuk bisa menjadi juara pada musim ini 2023-2024. Makanya ini adalah perjuangan pertama bagi John Stones dan kawan-kawan ketika mereka harus tandang dan tidak boleh kalah menghadapi tim yang juara di divisi Championship karena tidak main-main. Ya, pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya punya emosional yang sangat tinggi. Apalagi kalau bukan mempertemukan antara Pep Guardiola dan mantan anak asuhnya yang sekarang sudah menjabat sebagai pelatih di Burnley, Vincent Kompany. Ini mantan kapten dari City ya, yang juga ikut berjasa ya, bermain hampir 62 match ya bersama dengan Pep Guardiola. Ini luar biasa. Dan Vincent Kompany ingin tentunya berbuat yang terbaik ketika dia membawa Burnley ini menjadi juara ya di divisi Championship dengan luar biasa dan kembali promosi, seperti karena di musim lalu tuh mereka sebelumnya tuh terdegradasi ya. Tapi mereka hanya satu musim istirahat, kemudian mereka langsung naik lagi. Luar biasa. Dan bermain di depan publik sendiri ini tidak boleh dilewatkan oleh Johan Gudmundsson dan kawan-kawan. Masalahnya buat mereka akan bertemu dengan tim yang dalam 5 pertemuan terakhir Burnley tidak pernah menang. Jangankan menang, untuk mencetak sebiji gol pun Burnley itu tidak mampu dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi ya, menghadapi pasukan Pep Guardiola ini. Mereka kebobolan 17 gol dan tanpa memasukkan. Ini yang menjadi ada keraguan apakah mereka mampu mengalahkan Manchester City yang secara kualitas di semua lini unggul tentunya dari Burnley. Ya, tapi City tidak boleh menganggap remeh Burnley karena ini tim yang sedang bagus ketika di Championship kemarin. Tentunya situasi dan kondisi agak berbeda. Dan terakhir pada 19 Maret tahun ini juga ketika kedua tim ini bertemu di perempat final Piala FA, Burnley itu dihajar habis dengan 6 gol tanpa balas oleh Manchester City. Ya, jadi mereka tetap masih mengingat itu peristiwa yang tentunya menyakitkan buat mereka. Dan Erling Haaland mencetak 3 gol buat Manchester City. Di samping ada 2 gol dari Julian Alvarez dan pemain pengganti Cole Palmer yang menggantikan posisi Erling Haaland ketika itu. Dan genaplah 6 gol ini. Nah, bagi Burnley ini menjadi tantangan. Ya, tentunya bagi Jay Rodriguez yang ada depan, Lil Foster yang ada di lini serang, termasuk dengan pemain dari Maroko ya, Anas Sarouri. Ini menjadi tantangan buat mereka. Apakah mereka mampu menaklukkan pertahanan dari City yang begitu kuat dengan Ruben Dias di sana dan John Stones, ada Manuel Akanji dan termasuk dengan Kyle Walker di samping penjaga gawang Ederson Moraes. Ini juga menjadi pertanyaan bagi pasukan Vincent Kompany. Kalau melihat dengan pertandingan yang Maret lalu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kalah di semua aspek ya. Apalagi kalau bicara dengan ball position ini tinggi. Bahkan bermain juga di Turf Moor nantinya pada hari Jumat ini, itu ball position, penguasaan bola akan kembali diambil oleh Manchester City. Burnley akan dipaksa untuk lebih bertahan, main lebih dalam, dan melakukan counter attack. Itu yang menjadi salah satu senjata tentunya bagi Burnley jika mereka ingin
memenangkan pertandingan atau paling tidak menahan imbang. Kalau sampai menangkan ini kejutan besar buat mereka. Mengawali musim dengan baik dan ini menjadi kemenangan pertama mereka dalam 5 musim terakhir yang saya bilang di semua kompetisi mereka itu tidak mampu menang, tidak mampu membuat gol ke gawang Manchester City. Kalau melihat penampilan pasukan Vincent Kompany ini oke ya. Ketika mereka menjuarai divisi Championship, itu poin mereka itu nggak tanggung-tanggung, 101 poin di divisi Championship. Nah, kemudian mereka dari 46 pertandingan, 29 kali menang, ada mungkin 14 kali imbang, dan hanya 3 kali kalah. Paling sedikit. Makanya penampilan mereka fantastis di divisi Championship kemarin. Mereka bisa mencetak gol kalau tidak salah 87 gol, dan hanya kemasukan 35 gol, paling sedikit juga. Nah, sekarang pertahanan mereka akan diuji. Kalau melihat dari pertandingan mungkin 5 hari lalu dalam pramusim Burnley, mereka kebobolan 3 gol melawan Mainz, dan ini juga menjadi pertanyaan buat mereka, ya, terutama di lini belakang mereka yang dikoordinir oleh Jordan Beyer, kemudian ada Connor Roberts yang bisa bermain di sana, ada Owen Dobson juga yang mungkin akan bermain di 4 back flat, ya, yang akan berdiri di depan penjaga gawang James Trafford atau penjaga gawang Arjanet Muric, siapapun yang dimainkan oleh Vincent Kompany. Dengan pemain belakang mereka juga bisa aja Dara Ozea yang akan bermain atau Heimar Ekdal, pemain Swedia yang bisa ditempatkan oleh Vincent Kompany. Nah, mereka juga harus berhati-hati memang, karena pasti tekanan bertubi-tubi akan dilakukan oleh Erling Haaland dan kawan-kawan. Dan komposisi pemain starting 11 pun sangat kuat memang bagi City, ya. Di gelandang mereka, John Stones kayaknya tarik ke belakang bersama dengan Ruben Dias tentunya. Posisi John Stones sebenarnya bagus sebagai gelandang bertahan. Tapi setelah datangnya Mateo Kovacic dari Chelsea, dia akan berduet dengan Rodri tentunya di tengah. Dengan formasi saya pikir jadi ada 4-2-3-1 yang akan dimainkan oleh Pep bersama dengan City. 3 di depan Rodri dan Kovacic adalah Bernardo Silva di kanan, Julian Alvarez mungkin akan bermain di belakang Erling Haaland, dan di kirinya ada Jack Grealish. Itu materi terbaik yang bisa ditampilkan. Saya pikir tidak akan berbeda ketika mereka tampil di Community Shield kemarin kala adu penalti melawan Arsenal di Wembley. Dan itulah gambaran dari starting 11 yang mungkin saja akan ditampilkan kembali oleh Pep Guardiola menghadapi Burnley. Vincent Kompany akan bermain pasti juga dengan formasi 4 back. Di belakangnya sudah bilang tadi kan, bahwa ada Dara Ozea akan bermain atau Ekdal, ada Jordan Beyer, Connor Roberts, dan Owen Dobson bisa dimainkan di sini dengan pemain yang lebih bertahan, pemain Brasil Vitinho di posisi gelandang bertahan. Siapa saja akan dimainkan, apakah Josh Brownhill atau Jack Cork sebagai kapten ke-11 dan Josh Cullen yang akan bermain di posisi di belakang, dan ada Johan Gudmundsson yang akan mengatur ritme permainan dari Burnley. Nah, di depan ada Lyle Foster dan Jai Rodriguez. Mungkin ini yang bisa dimainkan. Kalau Lyle Foster menjadi pemain cadangan bisa aja. Yang saya bilang tadi, Anas Sarori yang lebih dulu akan tampilkan oleh Vincent Kompany. Saya pikir bagi Burnley, ya, mereka harus tenang bermain. Ya. Tidak boleh terpancing menghadapi City, karena City akan banyak menekan dari 2 sisi flank mereka dengan keunggulan kualitas yang luar biasa dari Bernardo Silva dan Jack Grealish. Dan mereka akan coba untuk bagaimana menahan jangan sampai Erling Haaland bisa membuat gol lagi. Kalau dia membuat 3 gol lagi, seperti pertemuan terakhir mereka di perempat final Piala FA, Erling Haaland akan tercatat sebagai pemain ke-11 sepanjang sejarah di IPL yang bisa membuat 3 gol di pertandingan pembukaan IPL. Karena pemain terakhir Manchester City yang bisa membuat gol yaitu Raheem Sterling yang sekarang sudah ke Chelsea. Raheem Sterling melakukan itu ketika mereka menang melawan West Ham itu dengan 5 gol, dan dia membuat hat-trick di pertandingan pembukaan, ya. Dan sekarang menuntut bagi Erling Haaland tentunya untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena Erling Haaland kita tahu bersama kemarin tidak bisa membuat gol. Melawan Arsenal dikunci habis oleh pemain-pemain belakang Arsenal dengan Saliba dan Gabriel Magalhaes yang ada di sana. Dan ini juga menjadi tantangan bagi Erling Haaland untuk membuktikan bahwa dia masih tetap gacor seperti pada musim lalu ketika dia membuat 36 gol dalam 35 penampilan dia bersama dengan City di IPL. Itu suatu hal yang luar biasa, bahkan dia bisa mencetak 52 atau 53 gol di semua kompetisi pada musim yang lalu bersama dengan City. Dia tetap akan menjadi predator ulung di garis depan dan tetap difavoritkan untuk bisa menjadi top scorer di IPL pada musim ini. Kita akan lihat nantinya apakah Burnley mampu membuat kejutan, paling tidak menahan imbang
City, walaupun itu terasa berat buat mereka, sangat sulit kalau bisa melihat dengan statistik pertemuan mereka di 5 laga terakhir yang saya bilang di awal tadi. Tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kita akan nantikan. Oke, terima kasih dengan W88, sponsor utama dari klub Burnley, dan bersama dengan saya, Bung Ropan. Ciao.